Oke. Nah, oke. Apa sih yang harus kita siapkan? Langkah apa sih yang pertama kali yang harus kita kerjakan gitu ya? Langkah apa sih yang harus kita kerjakan pertama kali? Nah, langkah pertama yang harus kita kerjakan itu pertama adalah tentukannya ide penelitian. Nah, ide penelitiannya itu adanya dari mana? Nah, ide penelitian itu, oke, baik. Ide penelitian itu bisa dari spontanitas dari kita sendiri gitu ya. Setelah kita mendapatkan ide, kita harus menentukan sampel yang mau dibuatnya apa. Sorry, dari ide tersebut kita pasti akan menemukan sampel atau bahan alam yang mau kita gunakan apa. Bahan alamnya misalkan, oh di rumah saya lagi panen brokoli gitu ya, lagi banyak panen brokoli. Nah, maka saya tiba-tiba saya punya ide, oh brokoli, gimana kalau saya bikin sediaan dari brokoli? Nah, kemudian tapi manfaatnya apa nih? Saya harus tahu dulu manfaatnya apa. Oke, brokoli itu punya sebagai antioksidan, maka saya mau bikin sediaan brokoli yang punya manfaat sebagai antioksidan. Kemudian kita sudah tahu nih sampelnya apa, kemudian manfaatnya apa. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan apa yang mau dibuat. Nah, kembali ke dalam bentuk sediaannya. Kira-kira bentuk sediaan ini harus menyesuaikan. Misalkan sebagai antioksidan, maka sediaan yang paling sesuai untuk antioksidan itu apa? Misalkan sediaan anti-aging, atau mau dibikin sediaan bedak tabur, nggak apa-apa. Yang penting dia harus punya nyambung gitu ya. Jangan sampai kalian misalkan tujuan pembuatannya sebagai anti ketombe, tapi dipakainya untuk membuat bedak tabur. Itu kan agak susah ya. Nah, jadi harus ada garis lurusnya. Sampelnya apa, punya manfaat apa, kemudian harus sesuai dengan bentuk sediaan yang mau dibuatnya apa. Nah, dari ide penelitian tersebut, kita udah ketemu sampelnya apa, kemudian mau dibuat apa, lalu dilanjutkan dengan kita harus tahu nih, ada pembaruan nggak sih dari penelitian tersebut? Kalian cari-cari lagi nih, tadi pakai brokoli, ada pembaruan nggak ya? Jangan-jangan udah pernah ada yang bikin penelitian mengenai brokoli sebagai antioksidan, misalkan tadi dibuat bedak tabur gitu ya, udah ada nih dibuat sebagai bedak tabur, ternyata udah ada yang bikin. Nah, gimana kalau dibikin sediaan yang lain? Cari yang lain. Oh, ternyata misalkan masker gel, masker sheet mask ternyata belum ada. Nah, buatlah dalam bentuk sediaan masker sheet mask seperti itu. Nah, nanti dari sana kita sudah punya sampelnya apa, manfaatnya apa, kemudian mau dibuat sediaan apa. Nah, pembaruannya juga sudah ada pastinya ya. Nah, baru tentukanlah judul penelitiannya. Dari sana nanti kita bisa merangkai kata-kata sebuah judul penelitiannya itu apa aja. Kalau sudah ketemu judul penelitian, nah ini suka bingung ya, Bu, saya mau cari masalah, masalahnya apa ya? Nah nanti kita lihat nih, apa sih, bagaimana sih cara menemukan masalahnya? Kalau udah ketemu masalah, kalau kita sudah punya judul, kita sudah punya sampel, dan kita sudah tahu apa yang mau kita kerjakan, pasti kita akan ketemu dengan masalahnya apa, gitu ya. Tapi biasanya kalau mahasiswa tuh dulu pun saya ngalamin kalau misalkan saya lagi diem-diem bengong-bengong mikirin skripsi saya gitu kan, mikirin tesis, tiba-tiba oh iya, kenapa nggak masalahnya kita buat ABCDE seperti itu, tapi hanya terlintas di otak aja, nanti menguap hilang gitu ya. Nah, jadi kalau mau sebaiknya kalian ketika kalian punya ide langsung tuliskan masalahnya apa sih, idenya misalkan idenya ide A gitu. Kemudian masalahnya apa? Langsung kalian tulis masalahnya apa. Kemudian hipotesanya apa? Hipotesanya ya langsung kalian tulis. Jadi dari sekian banyak judul, nanti bisa kalian screening gitu. Karena ide penelitian itu nggak hanya cuma satu, saya yakin. Dulu saya ingat banget pas saya mau skripsi dan saya mau tesis, itu saya punya banyak kumpulan judul gitu ya, tumpukan judul nggak cuma hanya satu. Karena nanti dari sekian banyak ide tersebut, dan saya juga jadi ada idenya, ada masalahnya, dan ada hipotesanya saya tulis menjadi satu. Setiap ide penelitian itu punya masalah sendiri, punya hipotesa sendiri. Nah, nanti dari sekian banyak ide penelitian tersebut, saya langsung screening nih. Saya saring lagi, saya ayak lagi. Kira-kira yang mudah saya kerjakan yang mana ya? Yang sanggup saya kerjakan yang mana ya? Kemudian saya mau mengerjakannya di mana nih? Mau di laboratorium? Atau saya mau keluar? Kalau di laboratorium, saya harus tahu dulu nih, ada nggak ya alatnya di laboratorium? Kalau nggak ada, saya harus mencari lagi. Di mana ya laboratorium lain yang bisa
saya pakai gitu. Misalkan saya butuh alat pembuat silent crusher gitu. Misalkan di lab kita tidak ada silent crusher, tapi adanya di lab kimia misalkan. Nah, jadi kita harus cari-cari juga nih lab yang menyediakan silent crusher atau alat pendukung yang kita butuhkan itu ada di mana gitu ya. Oke, ini adalah langkah awalnya. Jadi langkah awalnya adalah tentukan ide penelitiannya, jangan cuma satu, tapi tentukanlah banyak gitu. Kemudian sampelnya apa? Sampel itu pasti harus punya manfaat dan kemudian mau dibuat apa? Pastikan ada pembaruan di sana. Kalau udah ketemu sana, di screening pilihlah baru dapat satu buah judul penelitian gitu ya. Oke, selanjutnya kita masuk tadi ya ke ide penelitian. Nah, tadi yang saya sebutkan ada ide personal. Jadi kalau ide personal itu lebih sering kita lagi bengong-bengong gitu, bengong-bengong, ngelamun gitu ya. Kalian nanti tiba-tiba, oh iya, kenapa saya nggak bikin sediaan serum misalkan? Saya mau bikin sediaan serum tadi dari brokoli. Kan saya lagi panen brokoli nih. Brokoli punya antioksidan banyak. Kenapa saya nggak bikin si serum antioksidan aja? Nah, itu namanya adalah ide personal. Jadi kita idenya murni berasal dari kita sendiri. Nah, selain ide personal, ada yang namanya penelitian lanjutan. Penelitian lanjutan inilah yang biasanya banyak disukain gitu ya. Jadi penelitian lanjutan ini adalah penelitian dari skripsi, boleh skripsi kakak tingkat, boleh skripsi dari universitas lain gitu ya. Nanti kalian lihat, kalian baca-baca, ternyata, wah ini kayaknya menarik nih untuk kita lanjutkan. Kalau misalkan ke arah kosmetik, nanti tinggal kita lihat. Oke, ke arah kosmetik ya, kita lihat. Oh, kesimpulannya adalah si zat aktif ABCDE, dia sudah punya, misalkan kalian ketemu gitu ya, sampelnya kita ambil contohnya sama-sama brokoli deh gitu. Kita lihat judul skripsi, dia membahas mengenai brokoli sebagai antioksidan dalam sediaan serum, misalkan. Kemudian kalian lihat nih di kesimpulannya, oh ternyata si peneliti sebelumnya sudah melakukan uji antioksidan ke uji antioksidan sediaan brokoli, gitu kan. Namun di kolom sarannya dilihat, oh ternyata viskositas dari si sediaan serumnya masih kurang baik, maka harus dilakukan pengujian lanjutan. Disarankan misalkan boleh ganti formula atau mengganti basis gelnya, misal seperti itu. Nah, nanti kalian tinggal melanjutkan deh, konsentrasi brokolinya sudah ada, tinggal masuk ke ininya apa namanya tuh? Tinggal kalian ubah si basis gelnya aja, tinggal kalian ubah. Tinggal basis gelnya kalian ubah. Misalkan pada penelitian sebelumnya itu dia pakai HPMC, kemudian sekarang kalian mau ganti dengan PVP atau mau ganti dengan karbopol. Nah, itu boleh-boleh saja. Jadi penelitian lanjutan itu adalah memperbaiki dari hasil penelitian sebelumnya, gitu ya. Dan ini biasanya lebih mudah, lebih ringan. Cuman kembali ke pemahaman setiap individual. Kemudian untuk arah penelitian kosmetik sendiri, ini dia ada ke arah penelitian kosmetik sendiri itu dibagi menjadi dua kelompok. Pertama ada ke arah metode pembuatannya atau teknologinya. Jadi kalau yang masuk dengan metode pembuatan itu, misalkan dulu pembuatan sediaan krim gitu ya, dulu selalu menggunakan metode panas. Kita tahu ya krimnya harus dilelehkan terlebih dahulu gitu. Nah, kalau sekarang teknologi terbaru itu sudah ada pembuatan sediaan krim dengan metode dingin. Atau kalau dulu kita mau bikin sediaan sabun harus melalui proses saponifikasi. Nah, kalau sekarang sudah ada yang terbaru, kita tinggal masukkan teks sapon, tinggal dicampur. Nah, itu adalah bisa dengan menggunakan pembuatan baru. Atau teknologi baru, kita nggak asing lagi ya dengan nano, liposom. Nah, itu kalau kita masukkan ke dalam kosmetik, itu artinya adalah arah penelitian kosmetiknya ke arah teknologi baru. Nah, selain ke metode pembuatan atau teknologi baru, arah penelitian kosmetik itu yang lebih sering dilakukan oleh kampus kita gitu ya di Pakuan itu adalah membuat sebuah bentuk sediaan, membuat sebuah sediaan gitu ya atau upgrade sediaan. Yang dimaksud dengan bentuk sediaan di sini adalah sediaan kontemporer yang sudah biasa. Misalkan saya mau bikin
lulur, kemudian saya mau bikin bedak, saya mau bikin lipstik gitu ya, atau saya contohnya adalah saya mau bikin sediaan sabun cuci tangan. Nah, sabun cuci tangan itu biasa sediaan cair gitu ya. Nah, jadi dibuatlah formula untuk sabun cuci tangan cair. Nah, apa yang maksud dengan upgrade sediaan? Yang dimaksud dengan upgrade sediaan, kalau zaman dulu itu selalu dibikinnya adalah sabun cair, nah sekarang di-upgrade sediaannya nih, sabun cair tangannya diubah sekarang menjadi sediaan hand soap paper. Mungkin kalian pernah lihat ya, ada permen yang kayak lembaran kertas taruh di lidah. Nah, itu dia kan lama-lama larut. Nah, sama sekarang jadi sediaan hand soap-nya itu dibuat dalam bentuk kertas yang ketika nanti kita tambahkan air langsung berbusa dan bisa membersihkan tangan. Nah, jadi gitu ya. Kalau bentuk sediaan ini yang sudah biasa, sering sekali dilakukan sampai sekarang juga masih, atau bisa juga ke upgrade sediaan. Nah, jadi kalau misalkan kakak kelasnya sudah pernah nih bikin sediaan sabun cuci tangan dari buah tomat gitu ya. Sabun cuci tangan cair dari buah tomat. Nah, sekarang kalian boleh di-upgrade lagi. Saya mau bikin sabun cuci tangan dari tomat, tapi tidak berbentuk sediaan sabun cair lagi, tapi dibuat dalam bentuk sediaan hand soap paper. Jadi di-upgrade lah bentuk sediaannya menjadi sediaan terbaru. Gitu. Baik, jadi dari segi teknologi atau metode pembuatan maupun bentuk sediaannya, pasti ini akan melibatkan yang namanya formulasi. Dan selalu kita pasti orang kosmetik akan bermain dengan yang namanya formulasi. Oke, kalau kita bermain dengan formulasi, ini ada dua hal yang bisa kita mainkan pada formulasi. Pertama, kita bisa bermain di ekstrak, gitu ya. Nah, jadi kalau zaman dulu kakak kelas kalian itu ekstraknya selalu dipakai adalah ekstrak tunggal. Gitu. Masih sampai zaman saya sekarang itu yang dipakai adalah ekstrak tunggal. Nah, kemudian beberapa tahun belakangan ini sudah mulai bergeser. Sekarang dipakailah ekstrak campuran. Jadi nggak hanya tunggal, dipakainya itu biasanya 2 ekstrak gitu ya. Jadi ada pembaruan. Kalau misalkan dulu kita bikin sabun cuci tangannya dari tomat aja, nah kemudian sekarang ekstraknya dibikin untuk ekstrak campuran. Dicampur misalkan tomat dengan lidah buaya, misalkan seperti itu. Dicampur. Gimana sih kita harus tahu campurannya ini? Nah, campurannya ini adalah harus punya khasiat atau manfaat yang saling mendukung gitu ya, yang saling bekerja sama. Jadi kalau misalkan saya bikin hand soap paper, pertama itu dia sebagai antioksidan misalkan gitu ya, si tomatnya sebagai antioksidan, maka si lidah buayanya adalah sebagai pelembut. Nah, misalkan seperti itu supaya tangannya tetap halus dan tidak kering karena terlalu sering menggunakan sabun. Oke. Jadi kalau ke arah formulasi kita bermainnya bisa di ekstrak, ekstraknya itu bisa tunggal, bisa juga campuran. Kalau sekarang itu kita lebih cenderung ke arah campuran. Nah, bagaimana contoh penelitiannya? Contoh penelitiannya itu adalah di penelitiannya nanti gitu ya. Jadi persen ekstraknya yang berbeda, namun persen bahan tambahannya akan sama. Oke, jadi kalau kita bermain di ekstrak, maka jumlah ekstraknya yang akan kita bedakan. Persen konsentrasi ekstraknya yang akan kita bedakan. Oke, tapi bahan tambahannya sama. Jadi misal saya mau bikin sediaan hand soap paper tadi ya, hand soap paper dari tomat gitu. Ya, hand soap paper dari tomat. Nah, untuk bahan tambahannya semuanya sama. Konsentrasinya pun juga sama. Namun yang membedakan adalah persen ekstraknya yang berbeda. Misalkan persen ekstrak tomat pada formula 1 itu 1%, formula 2 3%, formula 3 5%. Nah, jadi itu ya. Kalau pada ekstrak, kalau kita bermainnya di ekstrak, maka konsentrasi ekstraknya lah yang akan berbeda-beda dalam formulasi pada pengujiannya nanti. Nah, kemudian kalau kita bermain pada bahan tambahan, nah kalau kita bermain pada bahan tambahan ini, persen ekstraknya akan sama. Sebaiknya sama gitu ya, supaya nggak terlalu ngejelimet penelitian kalian nanti. Jadi kalau mau bermain pada bahan tambahan, persen ekstraknya sama. Jadi tadi misalkan saya bikinnya pakai ekstrak tomat, jadi formula 1, 2, 3, itu jumlah ekstraknya sama. Misalkan sama-sama 3% semuanya gitu ya. Sama-sama 3% semuanya. Jadi formula 1 3%, formula 2 3%, formula
1, 2, 3 semuanya pakai 3% semua. Tidak ada yang berbeda. Ya, yang membedakannya adalah si persen bahan tambahannya yang berbeda. Misalkan apa nih yang mau kita apa namanya? Bedakan di dalam formula tersebut. Misal saya mau bikin siapa namanya ya? Misalkan saya mau bikin tadi sabun cair cuci tangan dari tomat. Nah, karena di sabun cair maka saya mau membedakan misal jumlah teksaponnya gitu ya, jumlah bahan pembusanya. Jadi nanti di formula 1 jumlah teksaponnya 0,5, kemudian di formula kedua teksaponnya 1%, di formula ketiga jumlah teksaponnya itu 1,5%. Jadi ada salah satu bahan yang berbeda. Atau kalau mau yang agak lebih high lagi gitu ya kasusnya, permasalahannya boleh kalian ambil, misalkan dari formula 1, ekstraknya 3%, sama ya, ekstraknya tetap sama 3%, namun bahan tambahannya, formulanya itu kalian ambil dari jurnal ke-1. Kemudian pada formula kedua, dengan jumlah ekstrak yang sama, jadi tadi 3%, yang kedua juga masih 3%, namun bahan tambahannya jelas-jelas berbeda karena mengambil dari jurnal kedua. Gitu. Jadi formula ketiga ekstraknya sama masih 3%, tapi jumlah bahannya berbeda karena mengambil dari jurnal ketiga. Jadi nanti ada jumlah bahannya itu warna-warni gitu ya. Setiap formula punya bahan yang berbeda-beda dan konsentrasi yang berbeda-beda. Boleh mau kayak begitu juga nggak apa-apa, tapi itu agak luas gitu ya, agak luas nanti khawatirnya bisa mempersulit kalian sendiri. Oke, ada yang harus kalian perhatikan kalau kalian mau milih bermain di ekstrak atau bermain di bahan tambahan, yang harus kalian perhatikan adalah pada penelitian yang ekstrak atau zat aktifnya belum memiliki dasar penelitian atau jurnal sebelumnya, dalam hal ini adalah konsentrasi, maka disarankan untuk melakukan penelitian pendahuluan dengan formula yang sama, namun konsentrasi zat aktif yang berbeda. Jadi maksudnya adalah seperti ini. Jadi kalau orang kosmetik, sama seperti kita mau bikin sebuah sediaan obat gitu ya, oh saya mau mengklaim sebagai obat anti rematik, maka sudah harus ada uji farmakologinya terlebih dahulu. Pada konsentrasi berapa sih si bahan alam tersebut punya sifat sebagai anti rematik gitu ya kan? Nanti kita tahu, oh misalkan pada konsentrasi 1%, apakah masih terdengar karena internet saya tidak stabil? Terdengar ya. Oke, terdengar ya. Mohon maaf kalau nggak terdengar kasih tahu saya aja ya. Oke, jadi tadi ya kembali ke si asam urat, ternyata konsentrasi dari uji farmakologinya adalah sebanyak 1%. Nah, jadi kan udah ketahuan tuh, kita mau bikin asam urat, mau bikin sediaan obat asam urat, mau dibikin apa? Tablet, effervescent, nah itu tinggal kita buat dengan jumlah zat aktifnya adalah 1%, si ekstraknya 1% gitu ya. Sama, begitu juga dengan kosmetik. Ketika kita mau mengklaim atau mau melakukan penelitian ke arah kosmetik, kita juga harus punya dasar landasan penelitian sebelumnya. Saya misalkan mau bilang, saya mau bikin sebuah sediaan tomat, karena dia itu punya apa namanya tuh sebagai antioksidan tinggi, kemudian dia punya likopen gitu, punya pelembab gitu lah ya. Dia punya pelembab dan pencerah. Likopen lah sebagai pencerah. Dia bisa mencerahkan tangan, setidaknya bisa mencerahkan tangan. Jadi selain membersihkan, dia bisa untuk mencerahkan tangan. Nah, jadi kita harus tahu tomat berfungsi sebagai pencerah itu pada konsentrasi berapa. Misalkan adalah pada konsentrasi tadi 3% gitu ya. Nah, maka kita bisa tinggal lanjut tuh. Kita bisa bermain di bahan tambahannya. Kalau kita sudah tahu konsentrasi zat aktifnya yang efektif pada berapa persen gitu ya. Kalau misalkan kita belum tahu, kita sudah cari-cari nih, oh ternyata belum ada penelitian yang meneliti tomat pada konsentrasi berapa yang berfungsi sebagai pencerah misalkan. Belum ada nih penelitiannya, maka mau tidak mau sebaiknya saya sarankan kalian adalah mengerjakan adalah dalam bentuk ekstrak tunggal di mana jumlah persen ekstraknya berbeda dan persen bahan tambahannya akan sama.
gitu. Jadi di sini akan terarah, kita nanti akan melihat pada konsentrasi berapa sih si ekstrak buah tomat ini bisa bekerja sebagai pencerah gitu ya. Nanti akan ketemu tuh dari sana akan ketemu banyak sekali masalah-masalah baru yang bisa kalian masukkan ke dalam penelitian kalian. Oke. Untuk awal penelitian, untuk proposal gitu ya, atau untuk pengajuan, tadi seperti yang sudah saya jelaskan, awalnya adalah kita harus mencari ide dulu. Nah, idenya itu macam-macam. Ada orang yang ngelihat manfaatnya dulu, baru mencari tanamannya, baru mencari sediaan. Ada yang mencari tanamannya dulu, kemudian baru mencari khasiatnya, dan baru mencari sediaan. Kayak saya tadi ya, oh saya punya brokoli banyak, dia punya antioksidan tinggi, maka saya mau bikin sediaan serum misalkan. Atau bisa juga gini, oh saya pengennya ke arah apa ya, saya mau ke arah pencerah deh tadi ya, pencerah. Nah, tanaman yang punya manfaat sebagai pencerah apa sih? Kita cari tadi, oh misalkan tomat. Nah, kalau tomat, nanti tomat sebagai pencerah, nanti dibikin sediaannya apa ya yang lebih tepat, mau dibikin lulur, mau dibikin hand body, atau mau dibikin sediaan lain sabun gitu ya, kan boleh-boleh saja. Jadi tergantung dari kalian mau dibikin apa, asal ada relevansinya, kesesuaiannya. Nah, kalau misalkan awalnya itulah kalian bikin udah dapat nih, udah dapat tanamannya apa, manfaatnya apa, lalu sudah tahu mau dibikin sediaannya apa, sampai sini kalian sudah bisa untuk mengajukan judul. Oke, sudah tahu nih sediaannya apa, mau dibikin apa. Setidaknya kita sudah tahu ya, ada manfaat tanamannya, ada sediaannya. Kita tahu manfaatnya sebagai antioksidan, tanamannya brokoli, lalu mau dibikin sediaan apa. Yang paling gampang aja, pasti adalah, ini sering banget saya baca, manfaat yang pertama adalah apakah si brokoli dapat dibuat menjadi sediaan, misalkan tadi serum ya, apakah si brokoli dapat dibuat menjadi sediaan serum. Itu adalah masalah yang ke-1. Masalah yang kedua itu adalah masih berhubungan dengan si sediaannya sekarang. Mau dibikin pembedanya apa nih pada formulanya? Konsentrasi, misalkan kita belum tahu ya konsentrasi si brokolinya ini pada konsentrasi berapa yang punya antioksidan bagus. Nah, salah satu, jadi permasalahannya adalah salah satu, karena kita belum tahu konsentrasi brokoli mana yang bagus, pada konsentrasi berapa persen dia punya antioksidan yang bagus di dalam sediaan, maka dituliskanlah di masalah yang kedua, salah satu formula memiliki sifat antioksidan yang baik pada salah satu formula punya sifat antioksidan yang baik gitu. Brokoli dapat berperan sebagai antioksidan yang baik dalam sediaan kosmetik seperti itu. Udah ketemulah masalahnya kan? Kadang kita tuh hanya dari judulnya kita nanti bisa menemukan masalah banyak banget. Kalau udah ada judulnya, kita lanjut ke formula. Nah, kembali tadi ke formula ya. Kalau tidak ada penelitian pendukung sebelumnya, dalam hal ini adalah zat aktifnya, maka mainkanlah konsentrasi zat aktifnya yang berbeda-beda, namun bahan tambahannya sama. Gitu. Namun kalau misalkan sudah ada penelitian pendukung sebelumnya, boleh memainkan pada salah satu komponen bahan tambahannya yang berbeda pada tiap konsentrasi. Bisa juga tadi formula 1 pakai jurnal ke-1, formula kedua pakai jurnal kedua, formula ketiga pakai jurnal 3 gitu ya. Namun dengan catatan jumlah zat aktifnya sama. Oke, jadi kalau bermain formula tadi sama seperti tadi yang saya jelaskan. Nah, udah ketemu nih formulanya. Biasanya kalau kita nyari formula di jurnal, maka akan sepaket dengan pembuatannya. Kita ketemu formula, maka kita akan ketemu pembuatannya. Bagaimanakah cara buatnya? Nah, nanti kalau sudah, lanjutkan adalah ke pengujian sediaan. Nah, pengujian sediaan ini ada di uji formulasi, uji hedonik, uji manfaat, stabilitas, dan iritasi. Apakah semua harus dikerjakan? Tidak. Tapi saya menyarankan uji formulasi, ini pasti wajib ya. Yang namanya kita berhubungan dengan formulasi,
pasti ada namanya uji bentuk sediaan atau uji formulasi. Nah, selanjutnya, yang wajib selanjutnya adalah uji manfaat. Kenapa harus ada uji manfaat? Kita harus tahu dong, formula yang kita buat ketika si hasil sediaannya sudah bagus, kita harus tahu dia bermanfaat atau enggak. Kalau hasilnya sudah bagus tapi nggak punya manfaat, kan percuma juga. Jadi dia harus setidaknya lakukanlah uji formulasi dan uji manfaat gitu. Dan terkadang kakak kelas kalian ada suka melebihkan dengan uji hedonik, karena uji hedonik ini melibatkan 20 panelis dan akan membantu penilaian terhadap uji formulasi. Jadi uji kesukaan gitu ya. Nanti dari 3 formula tersebut nanti akan diuji oleh 20 orang panelis, minimal 20 orang panelis. Lalu nanti akan dicari formula mana sih yang banyak disukai oleh orang-orang gitu. Karena nanti bisa jadi pada formula secara uji formulasi dia hasilnya bagus di formula 1 gitu ya. Uji secara formulasi dia bagus di formula 1. Namun secara uji hedonik ternyata formula 1 ini tidak terlalu disukai atau biasa-biasa aja gitu. Jadi ini akan membantu memberikan penilaian. Selain itu juga pada skripsi kalian nanti ini akan memberikan nilai tambah. Oke. Jadi setidaknya ada uji formulasi dan uji manfaat. Namun kalau melanjutkan uji hedonik itu lebih baik. Nah, atau bisa juga pengujian sediaan lalu dilanjutkan dengan pengujian sediaannya itu berupa uji formulasi dan uji stabilitas gitu. Bisa hanya 2 ini saja juga bisa. Tapi kalau stabilitas biasanya agak lama ya, tergantung metode yang mau dipakainya apa. Jadi biasanya lebih sering itulah uji formulasi dan uji manfaat. Kalau kalian lulusnya mengejar waktu, kalau kalian lulusnya masih nyantai-nyantai ya silakan dengan uji stabilitas. Lalu bisa juga dilanjutkan dengan uji formulasi. Kalau mau komplit ya, uji formulasi, uji hedonik, manfaat, stabilitas, dan uji iritasi. Jadi setidaknya kalau kalian mau melakukan penelitian, maka kerjakanlah 2 pengujian ini. Ada uji formulasi dan ada uji manfaat. Gitu ya. Nah, untuk uji manfaat sendiri, ini akan berhubungan dengan bidang lain. Dan inilah yang akan memberikan nilai plus pada penelitian kalian. Biasanya kalau kita melakukan penelitian hanya ke arah teknologi saja gitu ya, misalkan ke arah formulasi saja, uji formulasi dan stabilitas sediaan serum brokoli gitu. Serum brokoli pada berbagai konsentrasi. Itu biasanya judulnya tuh sudah orang penelitian tuh udah skip, ini sudah biasa aja gitu. Gimana kalau ditambahkan dengan uji stabilitas dan uji antioksidan sediaan serum brokoli pada berbagai konsentrasi. Jadi ada uji stabilitasnya 1 dan ada uji antioksidannya 2. Jadi dia punya 2 nilai nih yang mau dia kerjakan. Dan antioksidan dan uji stabilitas inilah nilai lebihnya. Atau misalkan saya mau bikin formulasi sediaan anti akne dari apa ya? Misalkan dari kunyit. Formulasi sediaan anti akne dari rimpang kunyit pada berbagai konsentrasi. Jadi pertama dia sudah mengerjakan formulasi, lalu dia mengerjakan uji formula, uji sediaan gitu ya, biasa uji sediaan. Kemudian yang ketiga adalah uji anti akne. Jadi dia juga mengujinya secara mikrobiologi. Nah, ini juga jadi ada nilai plusnya banyak gitu ya, tidak hanya sebatas formulasi saja, dia juga bikin sediaan, menguji sediaan dan mengujinya tergantung. Kalau ke plat berarti dia secara mikrobiologi, atau bisa juga kalau maunya ke arah farmakologi, jadi si sediaan yang kalian buat nanti diuji ke hewan coba. Jadi hewannya itu dibuat menjadi berjerawat gitu ya. Itu bisa ke arah farmakologi. Atau kalau misalkan mau yang simple ke arah farmakologi, gampang ini adalah uji pertumbuhan rambut, biasanya lah untuk hair tonic. Nah, jadi formulasi sediaan hair tonic daun mangkokan pada berbagai konsentrasi. Formulasi
Formulasi dan uji pertumbuhan rambut sediaan daun mangkokan pada berbagai konsentrasi. Jadi pertama kita sudah tahu, oh dia mengerjakan formulasi, yang kedua melakukan uji pertumbuhan rambut pada sediaan hair tonic. Jadi pertama dia formulasi hair tonic, yang kedua adalah uji sediaannya, yang ketiga adalah uji ke arah farmakologinya, yaitu adalah ke uji pertumbuhan rambut. Nah, jadi nggak hanya pada satu bidang aja ya, jadi hanya formulasi sediaan hair tonic daun mangkokan gitu. Jadi hanya sebatas bikin formulasi sama sama pengujian sediaannya aja, tapi nggak ada uji manfaatnya. Itu biasanya agak kurang greget gitu ya kalau saya melihatnya juga. Oke, kemarin saya sempat dititipkan sebenarnya apa aja sih yang harus diperhatikan dalam kalau kita mau mengerjakan tugas akhir kosmetik gitu ya. Berbeda dengan kimia farmasi, farmakologi, dan mikrobiologi, kalau yang namanya bidang teknologi farmasi itu paling membutuhkan ekstrak paling banyak gitu ya. Jadi pertama jumlah zat aktifnya lebihkan kurang lebih 3 kali jumlah kebutuhan ekstraknya gitu ya. Kalian hitung-hitung nih, kalian sudah ketemu formulanya, sudah ketemu dosisnya, oke? Dosis sudah ketemu dosis atau konsentrasi zat aktifnya sudah ketemu nih. Oh ternyata di formula 1 saya mau pakai penelitian saya mau memakai jumlah zat aktif yang berbeda-beda pada tiap formulanya. Formula 1 1%, 2 2%, 3 3%. Oke, jadi 1 tambah 2 3 3 tambah 3 6. Untuk satu batch itu misalkan saya mau bikin adalah 100 gram. Jadi 100 gram itu adalah 6% dalam 100 gitu ya. 1% dalam 100, 2% dalam 100 dan 3% dalam 100. Jadi dalam sekali itu saya butuhnya adalah sekitar 6% atau 6 gram. Kemudian nggak mungkin dong kita penelitian hanya bikinnya hanya satu pot yang berukuran 100 mili gitu ya. Nah, berarti mau nggak mau kita harus bikin, oke, formula 1 saya mau bikin sebanyak 100 gram. Jadi 100 gram dikalikan dengan 1 gram, berarti sebanyak 100 gram. 100 gram lagi. 100, misalkan, oke lah 100 gram deh, misalkan 100 gram. Kemudian formula kedua butuhnya 2 gram, berarti saya butuhnya 200 gram. Jadi 100 gram tambah 200 gram, ditambah formula ketiga 300 gram. Jadi butuhnya adalah 600 gram. Untuk membuat sediaan sebanyak 100 gram setiap 100 gram pada setiap batch-nya itu adalah sebanyak 600 gram gitu ya. Jadi ini harus dilebihkan. Jangan kalian bikin ekstrak yang hasilnya adalah 600 gram, tapi harus dilebihkan. Bisa lebih menjadi 3 kali lipatnya, berarti sekitar 900 gram gitu atau 1 kilo gitu ya. Nah, jadi kalau kelemahan dari atau susahnya gitu ya, susahnya dari TA Karah Teknologi ini adalah kita butuh zat aktifnya itu lebih gitu. Jadi makanya selalu disarankan pilihlah metode ekstraksi yang mudah dan dapat memperoleh ekstrak banyak dalam satu kali proses. Biasanya yang paling digemari adalah metodenya adalah maserasi. Sekali jalan kita bisa langsung berapa tabung gitu ya, tabung ukuran besar, botol ukuran besar, dan berjalan dalam satu kali proses. Nah, selanjutnya yang perlu diperhatikan tadi, pertama jumlah zat aktifnya harus dilebihkan 3 kali jumlah kebutuhan. Ingat, kita tidak hanya butuh untuk formulasi saja, tapi kita juga butuh untuk uji fitokimia. Oke, jadi tidak hanya untuk bikin formula, tapi juga untuk uji fitokimianya juga harus diperhitungkan. Kemudian harus diperhitungkan juga kalau kita gagal. Gagal di sini artinya adalah kita harus mengulang. Ya mengulangnya bisa karena banyak hal, bisa karena pas kita lagi bikin nggak taunya tumpah, atau pas kita bikin nggak tahu kita salah nyampur, itu kita kan harus mengulang lagi dari awal. Jadi itu harus sebisa mungkin kurang lebih 3 kali dari jumlah kebutuhan. Kemudian ini juga jumlah ekstrak dalam sediaan sebaiknya tidak lebih dari 20%. Kecuali pada sediaan dekoratif.
Kalau pada sedan dekoratif itu kan pasti berhubungan dengan warna ya, mau blush on, mau bedak, eyeshadow, lipstick, itu biasanya semakin banyak ekstraknya, maka dia akan memberikan tingkat akurasi warna yang berbeda-beda. Tapi kalau berhubung ke arah kosmetika, seperti anti acne, anti jerawat, anti acne, anti aging, anti dandruff gitu ya. Nah, itu tidak lebih dari 20%. Gitu. Kenapa sih tidak boleh lebih dari 20%? Pertama, prinsip dari sediaan teknologi itu adalah menggunakan bahan alam yang sedikit namun memberikan manfaat yang banyak. Jangan sampai nanti menggunakan bahan alam yang banyak namun manfaatnya ya cuman itu aja gitu. Jadi kalau bisa efektif dan efisien, jumlahnya sedikit dan dia memberikan manfaat yang banyak gitu. Itu adalah prinsip dasar dari penelitian teknologi. Jadi dia tidak disarankan tidak lebih dari 20%. Pertama itu karena ada prinsipnya. Yang kedua adalah kenapa tidak lebih dari 20%? Karena nanti itu akan mempengaruhi dari ternyata ada interaksi antara si zat aktif dengan si bahan tambahan. Berdasarkan pengalaman saya penelitiannya daun beluntas gitu ya. Daun beluntas pada konsentrasi 1% dia masih bagus, konsentrasi 2% dia bagus. Pas saya masukkan konsentrasi 5%, tiba-tiba dia cair. Segitu baru 5%. Saya waktu itu bikin sediaan gel. Jadi gelnya pada konsentrasi 1% dia bagus, ekstraknya ya, ekstrak 1% dia bagus, ekstrak 2% dia bagus. Pas saya bikin, saya masukkan gel dengan jumlah karbopol yang sama, saya bikin sebuah basis gel dengan jumlah karbopol yang sama, kemudian saya tambahkan si ekstrak daun beluntasnya 5%, tiba-tiba dia semakin cair gitu. Jadi nanti ada interaksi antara si zat aktif dengan bahan tambahan. Khawatirnya seperti itu. Jadi dan juga warna sediaannya, karena kita menggunakan ekstrak ya, karena kita menggunakan ekstrak, biasanya semakin banyak ekstraknya, maka warna si sediaannya itu akan semakin lebih gelap. Gitu. Selanjutnya adalah pemilihan bahan dasar. Nah, kalau kalian mau milihin bahan tambahan gitu ya, bahan tambahan dalam sediaan kosmetik itu, pastikan kalian kalau mau beli mintalah COA-nya, Certificate of Analysis dari supplier. Ini tidak hanya untuk kosmetik, tapi juga untuk penelitian lain, baik arah kimia, mikrobiologi, kemudian farmaseutika, gitu ya. Semuanya juga pakai. Harus mintalah COA-nya. Walaupun hanya sebuah aquades, maka harus menggunakan Certificate of Analysis. Kemudian bahan kosmetik ini banyak sekali yang inden. Jadi bahan-bahan yang kosmetik ini banyak sekali yang inden. Kita harus beli dari luar negeri, atau nggak usah beli luar negeri deh, kalian belinya online gitu ya. Online ada yang jual harganya murah, tapi di Bali misalkan. Jadi kan itu butuh waktu pengiriman. Jadi harus perhitungkan lama pengiriman untuk bahan yang sifatnya inden. Nah, yang nggak kalah pentingnya ini adalah carilah zat aktif. Kalian tadi kan sudah ketemu nih, saya mau tanaman ini bermanfaat sebagai ini, gitu kan? Saya ambil deh, saya mau ngambil brokoli, dia punya sebagai antioksidan, gitu kan? Kemudian saya klaimnya mau sebagai anti aging misalkan dalam sediaan serum. Nah, jadi carilah zat aktifnya yang diperkirakan berkhasiat pada sediaan Anda dan carilah mekanisme kerjanya pada tubuh. Jadi saya harus tahu nih, oh oke, brokoli si antioksidan spesifiknya apa sih yang berfungsi sebagai anti aging, misalkan udah ketemu nih si manfaat spesifiknya apa gitu ya, bukan manfaat spesifiknya, si zat aktifnya apa sih, zat aktif spesifiknya apa gitu. Nah, nanti dari sana kita harus cari lagi mekanisme kerjanya pada tubuh, gimana cara kerjanya. Kenapa saya tekankan ini juga? Khawatirnya biasanya nanti ini suka ditanya nih pas lagi proposal. Oke, pakai tanamannya apa, zatnya apa, gimana sih cara kerja dia di dalam tubuh. Nah, itu setidaknya kita harus tahu. Jangan sampai ini kan pertanyaan sepele, simple gitu ya, tapi nggak taunya kita kejebak cuma gara-gara kayak beginian aja. Oke, ini ada contoh tugas akhir. Ini ada KPI punya anak D3, saya ambil.
uji aktivitas, dia judulnya ya, uji aktivitas terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan formulasi sediaan gel ekstrak buah belimbing wuluh. Dia punya 2 nilai lebih. Pertama adalah dia melakukan uji aktivitas terhadap antibakterinya, yang kedua melakukan formulasi, yang ketiga adalah melakukan uji apa tuh namanya? Uji formula, uji sediaannya gitu. Jadi dia melakukan formulasi, uji sediaan dan juga uji manfaat. Gitu. Uji manfaatnya adalah ujinya terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Kita lihat nih permasalahannya. Rumusan permasalahannya adalah apakah ekstrak etanol daun belimbing wuluh mempunyai aktivitas sebagai antibakteri? Oh, dia sini hanya ngujinya 2 ya, dalam bentuk ekstrak etanolnya saja. Yang kedua adalah bagaimana karakteristiknya. Jadi dia ada uji pendahuluan, dia menentukan dulu nih konsentrasi buah sebagai antibakteri yang pada konsentrasi berapa. Kemudian dilanjutkan dengan formulasi. Jadi dia sini hanya melakukan uji pendahuluan dan juga uji formulasi. Formulasi pembuatan, dan yang karena berhubungan dengan formulasi pasti akan ada yang namanya uji karakteristik sediaannya. Kalau gel itu seperti uji daya sebar, kemudian organoleptik, seperti itu. Ada formulasi, karakterisasi, dan evaluasi self-nano-emulsifying drug delivery system dari ekstrak etanol kulit buah nanas sebagai antibakteri. Nah, kalau ini lebih kompleks lagi ya, dia sudah menggunakan teknologi terbaru, dia bikin formulasi juga, kemudian dari formulasinya dia karakterisasi, dia evaluasi juga dari sediaan self-nano-emulsinya. Setelah dibuat nano-emulsi, dia jalankan dengan uji antibakteri ke Streptococcus mutan. Ada juga ini yang ke arah farmakologinya. Formulasi sediaan gel ekstrak air bunga rosella terhadap penyembuhan luka sayat pada kelinci. Jadi dari judul ini terbayang nih, dia bikin formula, pasti dia akan melakukan uji sediaan, dan dia melakukan uji ke arah farmakologinya juga. Dia uji manfaatnya ke hewan. Oke, selanjutnya adalah pengaruh penambahan konsentrasi karbopol pada sediaan sunscreen, ekstrak temu giring terhadap sifat fisik dan stabilitas sediaan dengan sorbitol sebagai humectan. Permasalahan dia adalah apakah sediaan gel sunscreen ekstrak temu giring mampu memberikan serapan pada UVB dan UVA, kemudian apakah dapat ditemukan pengaruh penambahan konsentrasi gelling agent terhadap sifat fisik dan stabilitas sediaan pada gel sunscreen. Jadi dia di sini jumlah ekstraknya sama, namun yang mempengaruhi atau yang membedakan itu adalah si jumlah konsentrasi karbopolnya. Kenapa sih dijelaskan si sorbitol ini sebagai humectan? Karena sorbitol biasanya lebih dikenal sebagai pemanis gitu ya, atau biasanya pada pasta gigi. Nah, jadi dia mau memperkenalkan si sorbitol ini adalah sebagai humectan. Nah, kalau ini yang ke arah kosmetik dekoratifnya, formulasi blush on cream menggunakan pewarna alami bibit. Nah, di sini dia yang membedakan adalah konsentrasi ekstraknya yang berbeda, namun basisnya sama semua. Biasanya kalau berhubungan dengan dekoratif, ini nanti akan ada yang namanya uji hedonik, gitu ya, karena berhubungan dengan warna. Lalu ada formulasi blush on stick dengan zat pewarna alami ekstrak kering buah naga merah. Di sini dia masalahnya adalah untuk mengetahui apakah ekstrak kering buah naga merah dapat dijadikan sebagai pewarna pada sediaan blush on berbentuk stick dan mengevaluasi sediaan blush on. Ini adalah contoh dari masalah yang dia cari apa. Tuh. Nah, gimana sih cara ngebuat judul gitu ya sehingga nanti bisa lulus ketika di screening oleh tim peneliti gitu, tim pengajuan judul. Nah, syaratnya itu pertama, buatlah judul penelitian yang menggambarkan isi dari penelitian Anda. Kayak tadi kita lihat ya, nih formulasi blush on stick, berarti dia bikin formulasi blush on stick menggunakan ekstrak buah naga kering gitu. Jadi yang terbayang adalah seperti itu. Atau kita lihat lagi, formulasi blush on cream, dia bikin blush on cream menggunakan pewarnanya adalah si bibit. Kemudian ini
Pengaruh penambahan konsentrasi karbopol. Dia menggunakan karbopol, dibuat sediaan sunscreen gel, namun karbopolnya itu adalah pada konsentrasi yang berbeda-beda, ekstraknya adalah ekstrak temu giring, dan dia mau memperkenalkan juga si sorbitol sebagai humektan. Nah, jadi judul penelitian itu menggambarkan apa sih isi penelitian Anda. Nah, jadi secara tidak langsung sebenarnya judul penelitian itu bisa melihat bobot penelitian Anda gitu ya. Selain dari judulnya, isi di dalamnya. Jadi judul itu memberikan gambaran apakah penelitian Anda ini berbobot atau tidak gitu. Nah, layak atau tidaknya tugas akhir Anda ditentukan oleh bobot yang ada di dalam penelitian Anda. Kalau penelitiannya hanya datar-datar aja gitu ya, misalkan membuat sediaan sabun tangan cair dari ekstrak tomat, udah tok gitu aja. Membuat sediaan atau formulasi sediaan sabun cair dari ekstrak buah tomat, itu udah nggak ada pembaruannya. Kemudian ekstrak tomat itu sudah banyak sekali manfaatnya. Tidak hanya dibikin sebagai sediaan sabun cuci tangan gitu ya, kan bisa dibikin sediaan lain yang lebih menarik. Oke lah sabun cuci tangan, tapi jangan sabun cuci tangan cair, tapi buatlah yang lebih keren dikit tadi apa hand soap paper seperti itu. Jadi buatlah tugas akhir kalian dengan judul yang berbobot dan isinya berbobot gitu ya. Kemudian buatlah penelitian kombinasi antar bidang. Selama ini saya menyarankan pada kakak-kakak kalian untuk bikin penelitiannya antar bidang aja. Biasanya kalau hanya satu bidang saja, tadi hanya bikin formulasi sediaan sabun cair cuci tangan dari buah tomat titik gitu. Hanya gitu aja, itu biasanya udah di-reject lah, nggak ada pembaruan, kemudian hanya monoton begitu aja. Itu mah kayak judul skripsi tahun kapan tahu, tahun jebot gitu. Nah sekarang kita ganti, buatlah penelitian kombinasi antar bidang. Jadi formulasi sediaan hand soap paper dan penentuan kadar likopen buah tomat. Gimana kalimatnya ya? Formulasi sediaan hand soap paper dan penentuan kadar likopen dari ekstrak tomat gitu. Nah, jadi itu kan terlihat lebih berbobot ya, dia menentukan kadar likopennya juga, bikin formulasinya juga, kemudian bikin uji sediaannya juga. Gitu. Jadi terlihat lebih berbobot. Oke, sekian pemaparan dari saya, semoga bisa dipahami. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Baik, terima kasih Ibu atas pemaparan materinya. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Buat teman-teman yang mau nanya bisa langsung on mic atau di kolom di kolom chat. Sebenarnya kalau mau ke arah penelitian kosmetik itu, kalau tadi dibikin berupa gambar itu agak bingung ya. Saya sendiri juga agak, gimana ya kalau mau bikinnya dalam berupa diagram atau seperti tadi gitu, itu agak bingung juga. Jadi intinya adalah kalau mau penelitian ke arah kosmetik, pertama kita setidaknya harus punya konsentrasi berapa sih si ekstrak tersebut punya manfaat. Pertama itu, kita harus tahu dulu si ekstrak tersebut pada konsentrasi berapa dia punya manfaat. Kemudian mau dibikin dalam sediaan apa. Nanti kalau kita sudah tahu mau bikin sediaan apa, kemudian pada konsentrasi zat aktifnya berapa yang baik, itu akan lebih mudah sekali untuk ke selanjutnya, untuk ke depannya gitu. Karena nanti untuk penelitian antar bidangnya nanti entah mau ke arah farmakologinya, entah mau ke arah kimia farmasi atau mikrobiologi, itu nanti bisa ngikut gitu. Ibu ada yang bertanya di kolom chat, mau saya bacakan atau gimana Ibu? Oh, saya lupa saya mute. Boleh silakan.
Iya, jadi Ibu mohon izin bertanya, apabila kita membuat suatu sediaan, misalnya lip balm, apakah harus ada uji hedonik dan uji iritan? Apa hanya uji hedonik saja? Terima kasih, Bu. Oke, kalau misalkan kita mau penelitiannya bikin sedan lip balm gitu ya, maka pertama kita pasti ada formulasinya, kemudian uji sediaan, dan yang terakhir boleh ke uji hedonik, boleh ke uji iritasi. Namun saran saya sebaiknya uji iritan ini adalah yang terakhir. Sebenarnya antara uji hedonik ini bukan kita bilang bukan uji iritan yang sesungguhnya ya. Jadi sebenarnya melalui uji hedonik kita bisa menilai apakah produk kita itu bersifat iritasi atau tidak gitu. Secara nggak langsung sih, tapi itu tidak bisa kita masukkan ke data. Namun hanya bisa kita masukkan sebagai gambaran kita aja, gambaran awal. Jadi kalau misalkan mau, lakukanlah formulasi, kemudian uji sediaannya, lalu ada mau uji hedonik silakan karena berhubung dengan dekoratif ya, berarti harus ada uji hedonik, uji kesukaan oleh panelis, dan yang terakhir adalah uji stabilitas. Karena kenapa sih harus uji stabilitas? Karena kalau sediaan lip balm itu khawatirnya nanti dia suka tidak stabil gitu ya. Jadi harus diuji stabilitasnya. Nah, apakah perlu dilakukan uji iritasi? Uji iritasi itu sebaiknya nanti terakhir gitu ya, Agitri. Uji formulasinya itu terakhir, atau kita gunakan si uji hedonik, kita sekaliguskan dengan uji iritan, tapi itu kita masukkan sebagai gambaran awal saja. Tapi ingat, jangan dimasukkan ke dalam proposal, ke dalam seminar hasilnya nanti, karena nanti bisa jadi masalah. Karena uji iritan itu biasanya harus menggunakan ke hewan. Oh ya, untuk uji iritasi atau uji yang menggunakan hewan, itu harus ada uji sidang komite etik dulu ya. Kalau misalkan kita uji iritan, ke manusia itu ada uji sidang etiknya juga. Jadi kita nggak bisa langsung asal-asal main uji ke manusia aja gitu. Jadi kita harus ada step-stepnya kalau mau uji iritan, mau ke manusia atau ke hewan. Itulah mengapa saya menyarankan pada uji hedonik diselipkan sedikit apakah menimbulkan rasa tidak nyaman gitu. Itu kan bisa memberikan gambaran, oh ternyata produk ini memberikan sifat iritasi atau tidak seperti itu. Tapi tidak boleh dimasukkan ke dalam data penelitian gitu. Maaf ya muter-muter ya. Jadi intinya adalah lakukannya sebaiknya uji hedonik, kemudian selipkanlah uji iritan di dalamnya, namun tidak boleh, sebaiknya jangan dimasukkan ke dalam hasil penelitian gitu ya. Dalam hasil penelitian tidak boleh dimasukkan. Kecuali nanti ketika pas lagi di seminar hasil tanya, ini produknya iritasi nggak nih? Nah nanti baru kalian bisa jawab, kalau kemarin sih pas yang nyoba semuanya nggak ada yang merasa iritasi, Bu. Nah itu boleh sebagai dasar kita menjawab. Tapi jangan dimasukkan ke dalam skripsi kalian, tidak boleh dimasukkan. Karena uji iritan ada sidang komite etiknya. Oke, kemudian pertanyaan kedua adalah, Bu izin bertanya, bahan alam yang diperbolehkan itu boleh beli dari pasar atau supermarket seperti itu, atau harus di perkebunan ya, Bu? Oke, ini semuanya ya, mau farmakologi, farmakognosi gitu. Boleh kalian beli bahan alam itu di pasar, namun kalian harus siap menanggung risiko bahwa pertama umurnya tidak seragam, umur sampelnya ya, umur simplisianya itu tidak seragam, kemudian tempat tumbuhnya atau kandungan di dalamnya itu tidak seragam juga. Itulah mengapa kita itu sebaiknya adalah belinya dari perkebunan, karena dia punya umur yang seragam, tempat tumbuh yang sama gitu. Sebenarnya nanti akan berkaitan dengan si kandungan zat aktifnya satu, kemudian berkaitan dengan senyawa unsur logam dan non-logam di dalamnya. Khawatirnya kalau kita belinya di pasar, kemudian di pasarnya itu dekat pinggir jalan gitu ya. Kalau saya ngeliat tuh suka di pasar Bojonggede itu kan sampai ngeluber ke pinggir jalan. Nah di satu jadi macet kan. Nah nanti dari sana itu secara tidak langsung simplisia kita itu akan kontak dengan bahan pengotor gitu ya, bahan pengotor non organik seperti timbal seperti itu. Nah nanti itu akan mempengaruhi dari kualitas sediaan kalian. Bisa jadi nanti
pas masih uji awal saja, masih screening fitokimia itu sudah tidak memenuhi syarat. Oke, jadi sarannya sebaiknya adalah dari perkebunan. Atau kalau misalkan banyak di rumah gitu ya, dulu penelitian mahasiswa KTI saya, dia penelitiannya belimbing wuluh, dia bilang, Bu, kan nggak ada perkebunan belimbing wuluh, kata dia. Tapi di perumahan dekat saya banyak yang punya pohon belimbing wuluh. Nah, nggak apa-apa tuh, kan masih dalam satu wilayah, masih dalam satu desa lah ya, masih dalam satu desa. Boleh diambil di sana, boleh diambil dari perumahan, namun dengan catatan ambillah si daun atau sampelnya itu diambil dari yang jauh dari jalan raya gitu. Jadi nggak boleh dekat dengan jalan raya. Khawatirnya tadi pengotornya. Gitu ya. Ismi, Ibu izin bertanya, untuk penelitian kosmetik arah dekoratif itu kalau berhubungan dengan bidang lain, seperti yang Ibu paparkan tadi, boleh tidak, Bu? Kalau tidak berhubungan dengan bidang lain. Oke. Kalau tidak berhubungan dengan bidang lain, sebaiknya ujinya ditambah. Kayak tadi ya, temannya kan ujinya lip balm itu kan bisa masuk ke dalam sediaan dekoratif juga. Atau kalian bikin sediaan lipstick deh, bikin sediaan lipstick gitu. Nah, jadinya nanti kalau kesediaan lipstiknya, paling yang diuji itu adalah uji formulanya, kemudian uji uji hedonik, atau kalau mau biasanya kita selalu mengklaim itu lipstik saya dibuat dari naga merah gitu ya, buah naga merah. Nah, buah naga merah ini tinggi akan kandungan vitamin C-nya. Jadi boleh lanjutkan dengan tadi uji kandungan vitamin C pada lipstik buah naga merah, misalkan seperti itu. Tapi kalau misalkan tidak berhubungan dengan bidang lain, sebaiknya berikanlah nilai plus lagi yang lain apa. Kalau nggak berhubungan dengan bidang lain, berarti oke, saya udah bikin formula, saya nguji sediaan, saya uji hedonik, tambahkan satu apa, misalkan uji stabilita, boleh seperti itu. Nggak apa-apa ditambahkan. Jadi berikanlah nilai plus gitu yang banyak dari penelitian kalian. Jadi gitu ya Ismi ya, nggak apa-apa sih kalau nggak berhubungan dengan bidang lain, tapi sebaiknya ditambahkan plus lainnya apa gitu. Atau misalkan formulanya biasanya 3, kalian bikinnya sekarang formulanya 5, itu kan sudah cukup berat juga ya, nggak apa-apa seperti itu. Itu ya Ismi. Kemudian Herlita, jika ingin membuat sediaan bahan zat aktif minyak, misal dibuat minyak kemiri atau minyak almond, terus dan lotion untuk menentukan bahan tambahannya bagaimana ya Bu? Dan uji apa yang sebaiknya digunakan? Jadi Herlita mau bikin zat aktifnya itu dari minyak. Oke, untuk dibuat lotion. Untuk menentukan bahan tambahannya bagaimana ya Bu? Dan uji apa yang sebaiknya digunakan? Uji apanya nih, maksudnya apa ya? Uji formulanya atau uji yang berkaitan dengan bidang lain gitu. Kalau misalkan saya jawab satu nih. Untuk menentukan bahan tambahannya bagaimana ya, Bu? Ini untuk mencari bahan tambahannya kita bisa menggunakan rujukan dari jurnal lain. Jadi misalkan ada jurnal lain yang penelitiannya sama-sama menggunakan minyak biji matahari misalkan. Kalau misalkan tadi Herlita penelitiannya pakai minyak biji kemiri, kemudian Herlita nemuin jurnal, oh dia penelitiannya menggunakan minyak bunga matahari, sama-sama dibuat sediaan krim, sediaan lotion gitu ya. Nah nanti tinggal dikombinasikan, bukan dikombinasikan, tinggal diganti aja. Jadi si zat aktifnya itu diganti dengan minyak kemiri, tapi bahan tambahannya itu sesuai dengan jurnal yang Herlita belikan. Herlita cari gitu ya, Herlita cari di jurnal apa aja bahan tambahannya. Jadi kita itu boleh kita mencatut formula punya orang, yang penting kita tulis sumbernya dari mana gitu. Jadi kalau untuk ya sih selama ini mahasiswa juga suka pada bingung, Bu, saya mau bikin sediaan lipstick tapi ekstraknya ini. Tapi bahan tambahannya bahannya apa aja ya, Bu? Gampang, tinggal kalian cari dari jurnal. Tadi misalkan mau bikin sediaannya apa? Lotion, tinggal cari formula lotion. Nah, nanti tinggal diganti zat aktifnya saja. Atau misalkan mau
minyak kemirinya ini mau sebagai basis juga ya, Herlita ya? Mau sebagai basis juga atau sebagai zat aktif saja? Kayaknya di double ya. Jadi si minyak biji kemirinya sebagai bahan tambahan juga, sebagai base lotionnya juga, dan juga sebagai zat aktifnya. Nah, kalau misalkan si kemirinya ini mau sebagai base, maka saran saya jumlah minyak kemirinya lah yang dimainkan, tapi basis airnya kan kalau lotion itu ada basis minyak, ada basis air. Basis minyaknya itu konsentrasinya berubah-ubah, tapi basis airnya itu konsentrasinya sama. Seperti itu. Nah, kalau uji formulanya, jadi gitu ya Herlita ya, kalau misalkan mau tahu bahan tambahan yang digunakan apa saja, boleh dilihat dari jurnal lain. Gitu. Kita boleh mencatut atau kita boleh mencontek jurnal lain dengan catatan kita harus menuliskan sumbernya dari mana. Jadi kita nggak mencuri, kita tuliskan kita ngambilnya dari mana. Sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian uji apa yang sebaiknya digunakan? Kalau misalkan kita bikin sediaan lotion, pastinya adalah uji sediaan lotion apa aja sih? Masih ingat kan ya Herlita ya? Biasa uji daya sebar, kemudian uji apa lagi? Tipenya air minyak atau minyak air, seperti itu. Kalau mau lebih bagusnya lagi, persyaratannya itulah gunakan persyaratan yang SNI. Jadi kalau mau bikin sediaan lotion atau sediaan lainnya, maka gunakanlah syarat SNI. Kalau syarat SNI-nya nggak ada, bolehlah menggunakan syarat yang ada di buku-buku. Jadi misalkan daya alir, kemudian daya sebar, waktu sebarnya bagaimana, kemudian organoleptiknya bagaimana, pemberiannya bagaimana, after feelingnya itu bagaimana, rasa yang sesudah kita oleskan, lotion yang dioleskan ke kulit itu bagaimana rasanya. Nah itu masih masuk ke dalam uji formula. Jadi kalau kuliah diajarin uji sediaan lotion itu apa aja, itulah yang kalian kerjakan. Mau lebih bagus lagi, gunakanlah standar SNI. Gitu ya, Herlita. Oke, Giani nggak tahu namanya apa, tapi cuma tahu nama daerahnya aja. Supaya kita tahu itu tanamannya, apa nyarinya gimana? Supaya kita tahu itu tanaman apa, nyarinya gimana ya, Bu? Ada hal yang simpel, saya juga baru belajar. Jadi sekarang udah ada Google ya. Nah, Google-nya udah ada foto kan? Tinggal foto tanamannya itu, foto tanamannya kan tinggal kalian foto, nanti Google akan otomatis mencari kecocokan gambar yang sesuai. Itu satu, simpelnya adalah seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau mau yang lebih akurat lagi, si tanaman tersebut kita bawa ke LIPI Cibinong. Terdekat Cibinong ya, tapi kalau misalkan Giani misalkan lagi ada di Ambon, ya berarti mau nggak mau LIPI di daerah Ambon yang bisa melakukan menetapkan ini tanamannya apa sih gitu. Jadi kita masukkan sampel ke LIPI Cibinong, nanti sama mereka akan diberikan surat keterangan tanaman itu apa gitu ya. Kemudian tanamannya apa, kemudian sukunya apa, nah itu akan dikasih tahu. Tapi kalau mau sebagai langkah awal, sebenarnya yang paling mudah adalah nanya dulu tuh ke si Mbah. Kalau misalkan nama daerahnya adalah sebuah contoh yang simpel deh. Pegagan itu nama umumnya lah Antanan Gunung ya, kalau saya tidak salah. Nah, kalau di bahasa orang kampung itu Pagago namanya. Namanya Pagago. Nah, tapi kalau orang daerah, kita sebut dengan Antanan Gunung, mereka nggak tahu, taunya Pagago. Jadi, gampang tinggal difoto dulu, kemudian nanti bisa muncul di Google, atau akan muncul lah hasilnya apa. Nah, untuk hasil yang lebih akuratnya lagi, si sampel Pagagonya itu dibawa ke LIPI. Nah, dari LIPI nanti akan diberitahukan bahwa sampelnya ini adalah apa sih, pegagan gitu atau apa, itu nanti akan dikasih tahu. Jadi gitu Giani ya. Langkah awalnya bisa kalian foto dulu, cari di Google, dan yang lebih baik lagi adalah dimasukkan ke LIPI Cibinong. Dini, Ibu izin bertanya untuk pemilihan kosmetik berhubungan dengan bidang lain, contohnya mikrobiologi, di ujian bakteri sediaan kosmetik itu kira-kira biasanya berapa hari ya Bu pengaliannya? Oke.
Biasanya berapa hari ya kalau uji mikrobiologi, di uji antibakterinya? Oke. Biasanya kalau uji mikrobiologi, berdasarkan pengalaman saya ya, uji mikrobiologi dari antibakteri itu memakan waktu sekitar 3 hingga 4 hari. Tapi bukan dia diinkubasi selama 3 4 hari ya, tidak. Tapi hari pertama, ini saya suka melambat-lambatkan. Hari pertama itu adalah membuat plat agarnya, didiamkan dulu sampai masuk ke inkubasi. Inkubasi bakterinya dikembangkan dulu gitu ya. Itulah hari pertama. Kemudian hari keduanya kita masukkan si sampel ke dalam sampelnya ke dalam cawan Petri, kemudian kita simpan. Hari ketiga kan 24 jam itu biasanya sudah keluar hasilnya bagaimana. Kemudian untuk bakteri tertentu, kemarin pengalaman saya adalah untuk Streptococcus aureus dia hanya butuh 24 jam, tapi untuk P. acne dia butuh 2 hingga 3 hari. Jadi pas hari kedua untuk P. acne saya masih melihat perkembangan bagaimana, dan hari ketiga kita lihat lagi bagaimana. Seperti itu. Uji antibakteri nggak lama. Sebenarnya dari penelitian teknologi kosmetik, teknologi farmasi itu, yang paling lama itu adalah ngumpulin ekstraknya. Itu yang paling lama. Saya waktu itu mau S1, mau S2, S1 penelitian saya adalah ke arah farmaseutika, S2 saya ke arah kosmetik. Itu yang paling lama adalah mengumpulkan bahan bakunya. Ekstrak ya, mengumpulkan ekstrak. Mulai dari beli, saya bersihin, saya cuci, saya keringkan menggunakan oven, kemudian saya maserasi, lalu saya buat menjadi ekstrak kental, itulah yang butuh bikin waktu lama. Tapi ketika sudah dari ekstrak ke bentuk sediaan, misalkan waktu kan saya bikin gel ya, dari bentuk ekstrak, kemudian saya bikin gel, itu hanya butuh waktu 3 hari saja untuk 6 formula. Gitu. Karena kan saya bikinnya nggak 100 gram ya, saya waktu itu bikinnya sampai 2 kilo untuk 2 kilogram sediaan, 2 kilogram per formula. Jadi sehari itu saya sanggupnya bikinnya 2. Gitu. Jadi yang bikin lama itu adalah ketika kita ngebuat dari simplicia hingga ke ekstrak kental, itu yang butuh waktu lama. Tapi kalau bikin ketika sudah dapat ekstrak kental, kemudian mau lanjut ke sediaan, itu nggak nyampe seminggu sudah beres. Pengalaman saya dari bikin sediaan sampai ke uji mikrobiologi, lancar ya, itu hanya memakan waktu 2 minggu saja. Gitu. Nggak lama kok, seminggunya itu adalah saya untuk bikin sediaan, kemudian seminggunya lagi itu adalah untuk saya bawa, waktu itu saya taruh sampelnya ke IPB. Jadi saya naruh sampel di IPB, itu, tapi walaupun saya naruh sampel, saya tetap harus mengerjakan sendiri ya, tetap memantau gimana cara bikin agarnya, medianya apa aja, seperti itu. Jadi nggak lama sih, seminggu itu juga sudah bolak-balik, nggak full seminggu ke sana ya, yaitu paling hanya 3 atau 4 hari. Gitu. Jadi gitu ya, Dini ya. Jadi di uji antibakteri sediaan kosmetik kita itu biasanya berapa hari ya Bu pengerjaannya? Maksimal biasanya 7 hari, kalau lancar ya 3 hari atau 4 hari itu sudah keluar hasilnya. Tapi di sini adalah uji antibakteri untuk uji manfaat ya, bukan uji pengawet gitu. Beda dengan uji pengawet. Kalau untuk uji antibakteri itu nggak pakai waktu lama kok. Kemudian Nurul, untuk penelitian ke bidang kosmet ini harus melakukan screening fitokimia, Bu. Jadi untuk judulnya ditambah screening fitokimia. Nggak usah. Screening fitokimia itu pasti wajib. Mau bidang farmakologi, farmakognosi, mikrobiologi, semuanya pasti harus melakukan screening fitokimia. Gitu ya. Kenapa sih harus melakukan screening fitokimia? Karena tujuannya itu adalah untuk setidaknya memberikan gambaran apakah si zat aktif yang kita harapkan itu, yang kita tarik ada di sana gitu. Karena pengalamannya kalau saya baca di jurnal gitu ya, saya melihat misalkan saya kemarin tuh sebagai antibakteri gitu ya, pasti yang dibahas di sana itu adalah si zat aktif yang ada di dalam sediaan yang ada di dalam ekstraknya. Nggak jauh-jauh, pasti tanin, flavonoid, saponin gitu. Pasti itu lagi yang dibahas. Nah, masalahnya adalah kalau kita tidak melakukan uji fitokimia, kita nggak akan tahu nih si zat aktifnya jadinya yang bermanfaat apa gitu. Jangan-jangan kita mengklaim yang bermanfaat adalah si fenolnya. Ternyata pas diuji fitokimia fenolnya nggak ada gitu. Jadi
Screening fitokimia ini tujuannya adalah untuk memastikan bahwa bahan yang kita harapkan itu, metabolit yang kita harapkan ada pada ekstrak yang kita gunakan. Jadi tetap harus wajib ya. Misalnya dilakukan uji hedonik dan menimbulkan iritasi, Bu, kita harus bagaimana ya, Bu? Penelitian ini diulang atau bagaimana? Oke. Saya pernah, kemarin tesis saya adalah penelitiannya ke arah, bukan ke arah, kemarin tesis saya adalah saya bikin sediaan gel dari daun beluntas dan jahe merah. Seperti yang kita ketahui, jahe merah itu adalah sifatnya iritatif. Nah, ingat, iritasi itu tidak terjadi pada pada pas saya uji hedonik juga. Jadi saya uji hedonik dan ternyata dari sekian banyak panelis, saya waktu itu kalau nggak salah pakai 50 panelis. Dari 50 panelis ternyata hanya 1 orang yang mengalami panas-panas karena si jahe merah gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau misalkan banyak gitu, misalnya dilakukan uji hedonik dan menimbulkan iritasi, itu kita harus bagaimana ya, Bu? Penelitiannya diulang atau tidak? Sementara jangan dilaporkan dulu, tapi masukkanlah ke dalam saran, gitu ya. Karena kan uji hedonik ini menunjukkan uji kesukaan, bukan menunjukkan uji iritasi atau tidak. Uji hedonik ini menunjukkan formula mana sih yang lebih disukai oleh panelis, gitu. Misalkan kita bikin tadi ya sediaan gel, gitu. Saya bikin sediaan gel jahe merah, gitu. Saya mau ngetes pada formula berapa sih si gel jahe merah ini yang disukai, mau tingkat kehangatannya, gitu. Karena saya waktu itu menggunakan jumlah ekstrak yang berbeda-beda pada tiap formulanya. Jadi semakin banyak si jahe merahnya kan berarti dia akan semakin panas ya sesediaannya. Nah, nanti akan diukur pada formula berapa sih tingkat hangatnya itu lebih disukai oleh panelis gitu. Jadi inti dari uji hedonik itu adalah mengukur formula mana sih yang lebih disukai oleh konsumen nantinya gitu ya. Kita sebut panelis gitu. Namun kalau ternyata pada pengujiannya itu menimbulkan iritasi, nanti dilanjutkan saja, uji hedoniknya tetap dilanjutkan, namun perlu diingatkan, jangan lupa ya langsung cuci tangan segera gitu, karena kan setidaknya pengolesannya itu, jadi gini, saya ulang dulu. Kalau kita mau uji hedonik, ternyata bahannya itu bersifat iritasi, itu yang menimbulkan iritasi, pas dari kloter pertama nih, batch pertama gitu, pertama 10 orang, oh ternyata 6 orang mengalami iritasi gitu ya, kan nggak mungkin kalian pas uji hedonik langsung 50 orang dalam satu ruangan, itu sulit sekali. Jadi misalkan pada batch pertama menggunakan 10 orang, kamu baru mengumpulkan 10 orang, baru bisa mengumpulkan 10 panelis gitu ya, dan dari 10 ternyata 6 orangnya ini mengalami iritasi, maka untuk batch kedua tetap dilanjutkan, tapi harus ada yang direvisi dari cara pakainya. Misalkan kalau awalnya pada batch ke-1, makainya itu si sediaan sampelnya sesuka-suka panelis, tinggal colek, tinggal oles gitu ya. Jadi kalau untuk percobaan pada panelis yang kedua, pada batch yang kedua, itu harus diatur. Berapa jumlah gram yang digunakan, maksimal gram yang digunakan, dibuat lebih sedikit lagi. Ada aturan pakainya yang harus ditentukan. Nanti dari hasil uji hedonik, jadi intinya adalah penelitiannya tetap dilanjutkan gitu ya, karena tujuan uji hedonik adalah untuk menentukan formula mana yang disukai, karena nanti dari sana panelis bisa memberikan penilaian dari sekian banyak bahan yang menimbulkan iritasi tersebut, mana sih yang menimbulkan reaksi lebih ringan gitu. Nah, tapi nanti hasil iritasinya ini boleh dimasukkan nanti ke kolom saran. Jadi bisa misalkan konsentrasi zat aktifnya diturunkan atau menggunakan bahan yang lain gitu ya. Bahannya dicek kembali apakah bahan-bahan tersebut banyak yang mengakibatkan sifatnya iritatif. Nah, itu harus direvisi kembali bahan-bahannya. Boleh dimasukkan ke saran untuk penelitian selanjutnya. Jadi gitu ya, penelitiannya tetap bisa dilanjutkan saja. Kan karena kalau si uji hedonik itulah uji yang paling terakhir gitu. Kalau misalkan dihentikan sayang banget gitu ya. Oke. Oh, baru tahu ya gini ya Google bisa gitu. Sama saya juga baru tahu loh. Jadi waktu itu saya baru tahunya kucing saya bawa burung, dia ngegigitin, tiba-tiba dia habis jalan-jalan, dia pulang-pulang tuh bawa hewan lah gitu. Saya nggak tahu itu hewan apa.
kemudian teman saya datang ke rumah, dia nunjukin gini loh caranya biar tahu gitu. Biasanya saya baru nambahin, oh ternyata Google bisa ya. Untuk panelis itu minimal dan maksimal berapa ya Bu? Minimalnya adalah 20 orang. Mohon maaf ya tadi saya kelempar. Oke, jadi intinya adalah berapa banyak jumlah panelisnya, minimal 20, maksimal itu terserah, bisa sebanyak-banyaknya. Kemudian perhatikan juga range usianya dan juga jenis kelaminnya. Kalau misalkan mau ngujinya itu, mau sebaiknya ya, kalau mau nguji ke perempuan semuanya, kemudian range usianya jangan terlalu jauh, 1 hingga 4 tahun itu juga sudah cukup gitu. Jangan sampai beda usianya adalah 1 hingga 10 tahun atau 1 hingga 20 tahun, itu agak sulit. Oke, gitu tadi. Ada lagi? Bu izin bertanya, misal jurnal A membahas tentang khasiat kunyit sebagai anti akne, dan jurnal tersebut dibuat untuk sediaan salep dengan konsentrasi 1,23, 2%. Jika kita melakukan penelitian dengan bahan yang sama dan konsentrasi yang sama, dibuat langsung. Boleh? Boleh. Jadi kalau misalkan, jadi Risda ketemu jurnal si kunyit sebagai anti akne, konsentrasi terbaiknya dari jurnal tersebut adalah katanya 2% gitu ya. Konsentrasinya katanya 2%. Tapi ini dulu nih, konsentrasi terbaik 2%-nya ini dari segi formula atau segi efektivitas gitu ya. Kalau dari segi formula, nanti khawatirnya boleh-boleh aja mau pakai 2% juga, cuman khawatirnya nanti beda sifat. Kalau 2%-nya di sediaan lotion, di sediaan salapnya sudah bagus, nanti dalam sediaan gel belum tentu dia bagus gitu ya. Jadi saran saya adalah konsentrasi 2% di sini adalah konsentrasi zat aktifnya, efektivitas zat aktifnya gitu. Jadi kalau misalkan si jurnal tersebut mengatakan bahwa pada konsentrasi 2% memiliki efektivitas antibakteri yang baik, maka ini bisa digunakan dalam bentuk sediaan gel. Jadi gitu Risda, boleh digunakan dari penelitian sebelumnya. Gitu. Mau dibuat beda juga nggak apa-apa, bisa. Kalau pakai bahan alam misalnya kunyit itu perlu diambil dari perkebunan langsung atau boleh langsung ke swalayan. Kalau saya selalu menyarankan ambil dari perkebunan. Pertama, kalau dari swalayan kita tahu lah ya, usianya pasti berbeda-beda, tempat panennya kita nggak tahu, kemudian juga berpengaruh dengan unsur yang ada di dalamnya. Nah, kalau kalian ngambil ke perkebunan, percaya deh harganya itu lebih murah daripada di swalayan. Pengalaman saya beli jahe merah itu kalau kita lihat di swalayan harganya lumayan mahal, tapi dapatnya cuma sedikit gitu ya. Tapi kalau saya beli ke perkebunan, itu waktu itu saya dapat 3.500 per kilogram. Dan kalau di swalayan 3.500 itu masih dapat hanya satu ruas saja gitu. Jadi carilah ke perkebunan, dia memberikan nilai plusnya lebih banyak. Tempat tumbuhnya dia kita tahu, kemudian umur panennya, lalu zat aktif di dalamnya pasti lebih seragam gitu ya, dan juga harganya kita nggak muluk-muluk lah ya, pasti kita bermain dengan yang namanya biaya. Nah kalau kita pergi perkebunan biasanya biayanya menjadi lebih murah daripada kita di swalayan. Gitu Risda.
Baik, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Ini ada Rizda M. Sari, lagi dari Rizda M. Sari. Sama ya? Soalnya Ibu. Oke, oke. Ini foto siapa, Rizda? Pakai masker? Yang asli yang pakai masker, Ibu. Oh, bukan pakai kacamata ya? Nah, ya itu imitasinya. Ibu Oh, saya izin imitasinya. bertanya. Ya, Ya, silakan. saya Zahra. Zahra ya? Jadi, misalkan kan ada pengujian yang dilakukan setiap hari, tapi tempat pengujiannya ini hari Minggunya libur. Apakah dihitung juga yang hari Minggunya itu? Misalnya kita mau ngamatinnya di lab Unpak kayak gitu kan biasanya kalau hari Minggu mah nggak buka gitu. Oke. Kalau misalkan selama penelitian itu masih di lab Unpad, itu masih aman. Karena laboratorium itu punya kebijakan, ada yang harus mengambil penelitian ya, pasti mau nggak mau melibatkan hari libur. Unpad punya kebijakan untuk kalau hari Minggu mau penelitian ke kampus, karena ada pengukuran gitu ya, itu silahkan, boleh-boleh saja. Tinggal ngomong ke bagian laboratorium, biasanya ketemu sama Bu Sarah atau Mas Gilang, nanti akan disampaikan teknisnya. Tapi kalau misalkan berhubungan dengan balai lain, nah itu kalau balai biasanya ada pembimbing balai. Nah kalau sudah ada pembimbing balai, itu biasanya lebih mudah lagi. Kita boleh-boleh aja penelitian di hari Minggu. Biasanya sih kalau balai juga sudah memaklumi banyak peneliti yang bukan hanya hari Minggu, bahkan penelitinya sampai nginep gitu. Ada yang kayak begitu. Salah satunya waktu itu dospem saya, dia sampai seminggu nggak pulang-pulang di kampus aja gitu kan, di lab aja kerjaannya. Siang malam sampai digodain sama si tante lah pokoknya gitu. Jadi yang peneliti mau di kampus sendiri ataupun di balai itu pasti sudah ada kebijakan sendiri untuk yang sedang melakukan penelitian. Tetap dihitung, intinya tetap harus dilakukan pengukuran gitu. Kalau misalkan tidak dilakukan pengukuran, tetap berikan data seadanya. Misalkan hari ke satunya dimulai dari hari Kamis gitu ya. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Kamis hari ke-1, Jumat hari kedua, Sabtu hari ketiga, Minggu hari keempat, tapi tidak dilakukan pengukuran. Baru masuk hari kelima. Maka data untuk minggu keempat ini tetap dikosongkan gitu. Tetap dikosongkan. Kalau memang tidak bisa melakukan pengukuran ya, berarti datanya dikosongkan. Tapi data yang hari kelimanya yaitu hari Senin ditampilkan kembali gitu. Jadi data 1, 2, 3 itu ada, data keempatnya kosong, data kelimanya itu ditampilkan kembali. Tapi biasanya laboratorium itu punya kebijakan untuk tetap membuka laboratorium gitu untuk mahasiswa penelitian. Itu ya, siapa tadi? Zahra? Ya, makasih Bu. Ya, sama-sama. Nggak usah khawatir kok, biasanya lab tetap buka, asalkan kalian ngomong gitu ya, dan ngomongnya jangan dadakan. Penyakit mahasiswa itu adalah biasanya suka dadakan. Jadi, baru Sabtu sore baru mau ngomong gitu. Jadi kalau memang mau mengerjakan penelitiannya sampai hari ini, sebisa mungkin 3 hari sebelumnya itu sudah ngomong gitu ke laboratorium. Jadi jangan dadakan tahu bulat gitu ya. Jadi harus ngomong dulu ke lab supaya nanti akan dipilih siapa nih yang ke kampus. Apakah Pak Sur, apakah Mas Gilang, apa Mas Isna yang nanti akan bertanggung jawab. Karena kan ada megang kunci ya. Gitu. Bu izin bertanya, setiap pembuat sediaan harus lebih dari 1 formulasi atau gimana Bu? Iya, minimal 3 formula. Gitu. Jadi gini, formulasinya itu adalah bisa berbeda-beda zat aktifnya atau bisa berbeda bahan tambahannya, gitu ya. Nah, tapi yang pastinya, yang namanya formulasi itu tidak hanya 1 formula, pasti minimal 3 formula, gitu. Gitu ya, Mai. Kalau formula pasti lebih dari 1 dan biasanya adalah minimal 3. Bu, izin bertanya, untuk uji iritasi itu lebih baik ke manusia atau ke hewan coba ya? Lalu kekurangannya, kelebihannya masing-masing. Jika kita menguji ke manusia dan apa? Oke. Kalau kita kita mau nguji iritasi, manusia atau ke hewan coba?
Sebenarnya yang baik itu adalah ke manusia, karena itu kan produk untuk manusia ya. Nah, tapi masalahnya adalah ada yang namanya sidang komite etik, dan itu harus kita patuhi. Jadi, kalau manusianya susah, gitu kan, lebih baik pertama ke hewan coba dulu aja. Gitu. Jadi, pertama kalian harus ada uji, ada mau uji iritasi, mau ke manusia atau ke hewan, itu ada sidang komite etiknya dulu. Dan itu sidang komite etik itu tidak hanya jangan kalian takut bahwa aduh belum mulai penelitian tapi udah sidang komite etik gitu. Jadi sidang komite etik itu tujuannya untuk mengarahkan gitu. Kalau kalian menggunakan manusia, maka apa yang harus kalian perbuat terhadap manusia tersebut dimulai dari sebelum dilakukan pengujian, si tangan manusianya, kulit manusianya diapain dulu, kemudian dioleskannya berapa banyak, sudah selesai penelitian diapain lagi kulitnya, apakah ada treatment khusus. Nah itu kalau ke manusia. Kemudian kalau ke hewan misalkan tanya, pakan hewannya apa, diujinya di bagian mana, misalkan tadi kan di kulit ya, kulitnya ngerontokinnya pakai apa gitu, kemudian bulunya dirontokin pakai apa, kemudian dosisnya berapa aja, nanti setelah melakukan pengujian hewan cobanya diapakan, langsung dimatikan. Nah kalau misalkan dimatikan, cara dimatikan itu bagaimana? Apakah dituang kloroform yang banyak ke dalamnya, atau menggunakan CO2 chamber gitu kan, atau dibiarkan hidup. Nah, sidang komite etik itu adalah seperti itu. Jadi tidak menyeramkan, tapi lebih cenderung ke arah diarahkan. Gimana ya untuk lebih menghewankan, lebih lebih peri kehewanan gitu. Kalau ke manusia lebih ke perimanusiaan, dan kalau ke hewan lebih ke peri kehewanan. Jadi untuk uji tas itu lebih baik ke manusia atau ke hewan. Kalau saya untuk lebih mudahnya adalah lebih baik sebaiknya ke hewan coba. Karena kalau ke manusia itu sidang komite etiknya adalah di Universitas Indonesia Salemba. Kalau manusia. Kalau mau ke manusia pun itu harus melibatkan dokter kulit ya. Saya boleh ingat. Kalau mau uji iritasi ke manusia itu harus melibatkan dokter kulit, dan sidang komite etiknya itu yang terdekat adalah di UI Salemba. Nah, kalau mau menggunakan hewan coba, ini bisa kita aja, boleh hanya kita individual saja gitu ya. Kemudian sidang komite etiknya di kampus juga sudah bisa dilaksanakan. Dan pada masing-masing jika kita menggunakan Oke, gitu ya Zunila ya. Oke, Imas, biaya pengujian karena mikrobiologi contohnya Oke. Kalau misalkan mau ke arah kosmetologi, kemudian uji anti akne, kalau misalkan kita mau uji anti akne, keuntungan kalian menguji sediaan kosmetika, kemudian ke arahnya mikrobiologi, keuntungannya adalah dari satu bakteri bisa kalian pakai untuk berlima. Jadi, kalau misalkan, walaupun ekstraknya beda-beda ya, karena ekstraknya berbeda. Si A menggunakan ekstrak jahe, si B menggunakan ekstrak kunyit, si C menggunakan ekstrak temulawak, misalkan. Itu kan beda-beda. Namun kesamaan dari ketiga peneliti ini adalah dia sama-sama menggunakan anti akne. Misalkan bakterinya apa dulu nih? Anti akne kan bakterinya penyebabnya ada 3. Misalkan pakai Propionibacterium acne, misalkan. Kalian kesamaannya adalah bakteri Propionibacterium. Jadi, tinggal beli satu media biakan, gitu ya. Satu media biakan itu nanti itu bisa dipakai untuk rame-rame. Tapi jujur kalau saya dulu metode biakannya strainnya itu belinya di IPB, dan IPB itu dia dapat strain P. acne-nya itu adalah dari US. Jadi waktu itu harganya lumayan mahal gitu ya. Kalau nggak salah itu untuk 1.500.000 itu adalah untuk satu biakan. Nah, jadi itu patungan rame-rame dengan teman, kalau bertiga 500.000 seorang, itu untuk beli bakterinya aja, gitu. Tapi semakin banyak, kan kalau dari satu biakan itu kan bisa dikembangkan hingga ke 7 ya, dari 1 bisa jadi 7. Jadi nanti itu masih bisa dimanahi untuk yang lainnya. Jadi semakin banyak si teman yang menggunakan bakteri yang sama,
kalau yang ajak join itu biasanya untuk membeli bakterinya harganya akan semakin lebih murah jadinya. Oke. Tadi baru untuk beli bakterinya. Kemudian yang keduanya itu adalah untuk pas lagi pengujiannya bagaimana. Untuk pengujiannya itu harganya relatif beda-beda tiap tempat ya. Kalau misalkan saya bilang mau pengujiannya di IPB, waktu itu sekitar, saya lupa berapa. Beda-beda tiap tempat, ada yang, kalau misalkan kita mau mengerjakannya sendiri, mau nguji mikrobiologi sendiri gitu ya, secara mandiri, itu pastinya lebih murah kalau kita meletakkan ke balai. Karena kalau ke balai itu beda-beda, ada yang dihitung berdasarkan konsentrasi, ada yang berdasarkan pengulangan. Jadi ada yang misalkan konsentrasinya dia menggunakan 5 konsentrasi, tapi 3 kali pengulangan. Harganya tetap seharga 5 konsentrasi. Ada juga yang menggunakan berdasarkan pengulangan dan konsentrasi. Jadi pengulangan misalkan Rp100, kemudian pengulangannya 3 kali. Saya menggunakan 5 konsentrasi, berarti kena Rp500. Lalu 3 kali pengulangan, 3 kali 5, sama 5, biayanya menjadi Rp15.000. Jadi kalau untuk biaya, kalau mengerjakan mandiri, itu lebih murah dibandingkan letakkan ke balai gitu ya, atau menggunakan jasa. Tapi itu pun tergantung dari kebijakan masing-masing balai. Karena kan tiap balai punya harga yang berbeda-beda. Gitu. Saya kemarin baru-baru ini ngelihat juga tuh di lab service kimia, dia menerima untuk pengujian uji mikrobiologi, tapi saya kurang tahu berapa biayanya. Gitu. Jadi kalau IMAS mau, sebenarnya kisaran harganya itu variatif ya, beda-beda. Kalau misalkan saya bilang, waktu itu saya sempat habis 3 juta waktu itu. 3 juta itu untuk 2 bakteri, kemudian untuk berapa kali ulangan ya waktu itu? 3 kali ulangan, 5 formula waktu itu. Tapi itu baru 1, gitu ya. Tapi itu zaman dulu loh, bukan zaman sekarang. Saya nggak tahu kalau zaman sekarang berapa. Apabila penelitian efektivitas sediaan masker kopi sebagai anti-aging, lalu memerlukan alat skin analyzer yang menggunakannya dilakukan di laboratorium lain di luar lab, apakah pengujiannya harus dilakukan ke seluruh panelis? Iya, tetap. Kalau misalkan yang namanya uji manfaat gitu ya, berarti kan uji manfaatnya sebagai anti-aging menggunakan alat skin analyzer, pasti itu adalah diuji ke panelis kan, menggunakan orang gitu, menggunakan panelis. Nah, mungkin lah misalkan kalian oles ke panelis, kemudian kulit panelisnya kalian potong, kemudian kalian uji ke lab, nggak mungkin seperti itu. Jadi mau nggak mau pasti, bentar. Tetap pengujiannya itu adalah harus ke seluruh panelis. Maksudnya ke seluruh panelis ini bagaimana ya, Eva? Saya takut salah lagi. Jadi skin analyzer-nya itu. Jadi kalau mau menguji efektivitas masker kopi menggunakan skin analyzer, tapi di lab di luar pakuan, Maksudnya di luar lab pakuan ini maksudnya seperti di rumah atau di balai lain nih gitu. Kalau misalkan di balai lain, ya si panelisnya ya harus yang bisa masuk ke dalam balai tersebut. Tapi kalau intinya adalah ya pengujiannya harus ke seluruh panelis. Jadi kalau misalkan ada 20 orang panelis yang menguji formula, maka sebaiknya 20 orang panelis juga, 20 orang panelis yang sama ya, 20 orang panelis yang sama untuk melakukan uji efektivitasnya. Diuji menggunakan skin analyzer. Jadi kalau misalkan ada 50 orang panelis yang melakukan uji sediaan gitu ya, uji hedonik atau uji sediaannya, uji hedonik, maka ke 50 orang panelis yang sama ini juga melakukan diuji menggunakan skin analyzer gitu. Kalau saya nggak salah tanggap ya Eva ya, pertanyaannya seperti itu. Begitu jadinya. Tapi skin analyzer itu kan alatnya kecil ya. Jadi bisa-bisa aja sih kalau mau mengerjakan di rumah. Skin analyzer tuh alatnya cuma kayak termometer. Nanti ketika kalian sudah dioles,
Jadi Saya alatnya nama. dioles, si bahannya dioles. Nanti kalau bahannya udah dioles, sambil menunggu si panelisnya boleh memberikan nilai terhadap penilaian terhadap formula. Nanti setelah selesai memberikan penilaian, tinggal dites deh efektif nggak. Tinggal ditempelkan si skin analyzer-nya ke kulit. Nanti sudah terbaca datanya bagaimana. Jadi sebenarnya antara uji hedonik sama uji menggunakan skin analyzer ini bisa gitu ya Eva ya. Oke, gimana? Masih ada lagi? Ibu, sepertinya untuk pertanyaannya dicukupkan saja ya, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Karisda. Sebelum ditutup, Ibu mau yang disampaikan lagi, Bu? Ada yang mau disampaikan lagi? Oke, saya menyampaikan sedikit. Jadi gini, kemarin-kemarin banyak sekali kakak kelasnya yang nanya, Bu, Ibu udah bisa jadi peneliti, Ibu sudah bisa jadi pembimbing belum? Gitu. Tapi saya seretnya sama Ibu gitu. Jujur, karena pembimbing ke arah kosmetik itu masih berkisar antara Bu Dwi, kemudian Bu Ella, dan bila memungkinkan itu boleh Bu Septi, Bu Rini, atau Bu Erni. Pembimbingnya masih berkisar itu aja gitu kan. Namun jangan kalian biasanya mahasiswa terpatok seperti ini. Pembimbing saya misalkan Bu Dwi sama Bu Erni gitu. Maka saya hanya boleh konsultasi kedua orang ini. Enggak, hilangkan mindset seperti itu karena semua dosen di farmasi atau bahkan kalian mau curhat ke dosen lain pun itu dipersilahkan gitu ya. Curhat penelitian loh, bukan curhat perasaan gitu ya. Terus kalian ngebatin sama dosen Pakon curhat ke dosen lain, jangan. Jadi dosen lain walaupun dia tidak berstatus sebagai dosen pembimbing, dia tetap masih bisa melakukan pengarahan penelitian kalian. Jadi misalkan tadi pembimbingnya adalah Bu Dwi dengan Bu Erni, orang tekno semua nih, tapi kalian ada penelitiannya ke arah misalkan farmakologi gitu. Saya ada melakukan uji iritasi, saya mau konsul ke arah farmakologi, tapi ke siapa ya gitu. Saya nggak enak nih. Nah, singkirkanlah rasa nggak enak itu. Daripada nanti kalian kejebak salah, mendingan kalian boleh farmakologi. Siapa? Kalau takut ke Bu Min, ya ada Bu Nisa, Bu Yuli juga bisa tuh ya. Nah, jadi si mindset kalian bahwa kalian hanya boleh bimbingan atau diskusi dengan dosen pembimbing kalian. Kalian, walaupun dosen pembimbing kalian adalah 2 orang tersebut, tapi masih bisa berdiskusi dengan dosen se-Universitas Pakuan atau se-Nusantara kalian. Oke? Jadi jangan terpatri saya hanya boleh diskusi kedua dosen tersebut. Nggak seperti itu. Oke, paling itu aja Karisda. Iya, baik. Terima kasih Ibu atas pemaparan materinya. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya bisa bergabung di pertemuan tugas akhir siang hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman semuanya yang udah hadir. Semoga ilmu yang diberikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Untuk acara saya itu karena sudah memasuki waktu asar, jadi saya cukupkan aja sampai jam segini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen karena absensinya akan ditutup setelah acara ini berakhir. Terima kasih. Terima kasih Ibu Mindya atas waktunya. Ya, sama-sama semuanya. Semoga sukses ya. Bu, sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya log out ya. Iya, Bu. Waalaikumsalam.